Ya, ini hari pertama kita di London. Kita menikmati langsung downtown, urban downtownnya London. Bisa dilihat dengan seksama di sini. Kalau kita lihat, biasanya itu tol dari sepadan bangunannya tol. Dan ini mengakibatkan ruang-ruang di tengah kota ini jauh lebih dominan untuk pejalan kaki, memuliakan pejalan kaki. Pejalan kaki langsung masuk ke bangunan dan tidak ada kesempatan untuk kendaraan atau mobil untuk parkir bahkan. Jadi hanya sempat untuk drop off saja. Ya, di sini bukan tempat parkir, kalaupun parkir akan sangat mahal sekali. Dan kita bisa lihat sesuatu yang lebih indah adalah coba kita berak. Downtown sendiri ternyata komposisi KDB-nya tidak sepenuhnya 100%, tapi ada ruang terbuka hijau yang cukup signifikan. Tapi justru diletakkan di belakang bukan di depan. Kalau diletakkan di depan, justru itu implikasinya akhirnya mobil yang akan lebih berkuasa. Kalau kita seberang nanti kita bisa lihat pejalan kaki ini punya arus yang sangat mudah. Tempat ini juga tidak jauh dari underground station, ya hanya sekitar walking distance loh, 500 meter sudah sampai. Dan sepeda secara permeable bisa memasuki tempat ini dengan lebih baik karena lebih aman dan nyaman. Mobil pada hakikatnya akan sangat pelan sebab jalannya juga tidak terlalu lebar, trotoarnya cukup leluasa lebar, namun jalan tidak terlalu lebar sehingga mobil cukup pelan. Dan mobil pun kalau kita lihat hanya mobil mewah yang ada di sini. Sebagian besar orang tidak sanggup memiliki mobil, sebagian besar orang berusaha untuk menggunakan transportasi publik yang jauh lebih nyaman. Ini di sekilas mari kita lihat kita masuk ke ruang-ruang in between dalam blok perkotaan di London ini ya. Di daerahnya ini di Southampton, ya daerah nama jalannya Southampton Road. Ini daerah Bedford. Bisa kita lihat ada ruang-ruang in between yang sepenuhnya membentuk ruang kota yang rela berjalan kaki dan memungkinkan timbul di area yang justru di daerah belakang itu layak secara komersial. UKM-UKM jadi muncul. Nah, karena apa? Karena ini memang jalur pejalan kaki. Bayangkan kalau di Indonesia masuk ke dalam, semakin masuk semakin tidak punya akses pada komersial. Karena itu bukan harus pejalan kaki. Malah isinya motor nggak karu-karuan. Kalau di sini jalan kaki ini sepenuhnya jalan kaki sehingga untuk duduk-duduk malam hari bisa dibayangkan di sini sangat vibrant. Dan ketika masuk ke dalam biasanya selalu ada inner plaza yang sekaligus jadi ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah di sini traffic calmingnya sangat luar biasa. Anda bisa dilihat sendiri ketika ini satu elemen yang sangat baik. Bagaimana ketika pejalan kaki harus menyeberang, jalan justru menyempit, sehingga mobil mau nggak mau dia harus rem. Kita di premium kita lebih dahulukan daripada mobil. Di sini manusia lebih dirangkap dibandingkan ini London, ya. Meskipun dengan situasi yang sangat baik, tapi kondisi ekonominya makin hari makin memburuk. Krisis ekonominya semendera, dan kami juga lihat di mana-mana ada banyak homeless. Ya kita lihat juga ini banyak tempat tenda-tenda yang digunakan hanya untuk mereka yang homeless, masuk tumpukan sampah. Dari keping surga bisa kita lihat di Queen Square Garden. Train at 12, so we have to get to it probably about 11. And then she's like, oh, why don't I first start with Community di sini, di cluster urban yang di downtown ternyata masih menyisakan begitu besar alokasi space untuk taman kota yang sepenuhnya dinikmati harus dengan jalan kaki, bukan dengan mobil atau dengan kendaraan. Ya. Variatif dengan tajuk-tajuk yang besar. Dan ini
termasuk memungkinkan di tengahnya ada bunga yang matahari bisa terus tembus, tapi di pinggirnya ketika itu fungsinya untuk menaungi, dan rangkaian tempat duduk itu ditaruh di pinggir dan semua terlindungi, rata-rata terlindungi oleh keteduhan dari pepohonan yang ada. Ini sesuatu yang tanaman yang fungsional sekaligus menghasilkan makroplanet yang baik dan biodiversity yang Sangat baik. Karena tanamannya juga heterogen. Padahal ini bukan negara heterogen loh. Rata-rata monokultur, tapi di sini engineer dibuat menjadi heterogen. Kalau kita di tropis nggak perlu usaha macam-macam, sudah rata-rata polyculture, tapi sebaliknya kita yang biasa polyculture malah dibuat jadi monokultur. Itu kesalahan landscape kita. Sekarang ini satu episode pertama kita tentang bagaimana penataan kota di London, di urban downtown, yang biasanya kita akan kenal urban downtown itu sudah GSB-nya 0, tidak ramah pejalan kaki, karena masih menyediakan tempat parkir buat mobil, ruang, kalau di Indonesia ya, ruang-ruang yang digunakan untuk trotoar akan diambil alih oleh parkir mobil atau parkir motor, atau mungkin pedagang kaki lima. Ya. Di sisi dalam, di kantong-kantongnya tiba-tiba tidak ada suasana sama sekali di urban downtown, tapi juga tidak ada tamannya. Ya. Tapi kalau di sini, semua aliran kita lihat di tengah kota, di downtown, memang itu adalah tempat di mana pejalan kaki memiliki harkat yang paling tinggi, juga sepeda, dan memungkinkan taman-taman itu tetap ada karena letaknya bukan di luar, bahkan justru di dalam, dan itu membentuk suasana yang baik. Kebetulan di samping sini ada pekerjaan konstruksi, jadi suaranya agak keras sekali. Saya kira itu episode pertama. Kita lanjutkan. Ini contoh taman, kembali lagi taman ya, yang berada di dalam blok perkotaan, jadi bukan di jalan rayanya, tapi jalan tersierinya. Dan itu taman semacam ini banyak sekali yang di London, besar, kecil-kecil. Namun jangan dilihat strateginya, mari kita lihat strategi penanaman pohonnya. Ini pohon luar biasa besar, dan ditanam di taman yang sekecil ini. Itu perbandingan skala saya. Dan tadinya begitu besar, melingkupinya, bukan taman-taman yang estetis, ini tidak punya makna untuk membuat iklim itu menjadi baik. Ini iklim itunya turun. Padahal di London ini tidak punya terlalu banyak masalah dengan cooling, justru masalahnya pada heating. Andai kan ini di Jakarta, maka pasti situasinya sangat baik, karena nanti suhu akan sangat turun, sangat signifikan, dan menyebabkan udara menjadi sangat baik untuk ventilasi alami, ataupun tidak membebani thermal gain terlalu besar ke dalam ruang dalam. Lalu ada taman-taman ini digunakan untuk teman main, bermain, taman sekecil ini di bawah lantai. Sangat ya, kita explore lagi ya teman-temannya di London downtown. Ya, kita berada betul-betul di tengah urban downtown ya, centernya. Itu saya harus menyebutnya di kawasan Transit Oriented Development, TOD. TOD itu sebenarnya cerita di Amerika, tapi kalau di Eropa cerita TOD adalah cerita lama sebetulnya. Kenapa? Karena memang strategi antara perencanaan transportasi, jaringan transportasi massal dengan perkotaan itu melekat menyatu. Underground London adalah underground pertama di dunia, atau kereta metro pertama di dunia. Underground London dimulai dari ceritanya bahkan dari coach ya, kereta kuda yang masuk ke dalam terowongan. Ini kita lihat salah satu di Holborn, ini di salah satu persimpangan. Ini saja situasinya saya sampaikan tadi, trotoarnya lebih lebar, tetap di jelas nol, namun kita bilang pohon-pohon ada, dan pohon-pohon itu masih bisa dilindungi ada. Dan kombinasi antara bangunan heritage dan bangunan modern saling mengada, bukan yang tua tetap tua, yang muda tetap muda, sehingga otentisitas yang tua tetap terjaga. Dan kita lihat bagaimana jalur kereta Holborn ada di samping kiri kita nanti.
menurut saya jalur kereta Holborn ini sangat terpadu underground-nya. Nanti kita bisa coba cek lihat underground-nya di sini. Ya. Sekarang saya sedang di depan Holborn Station. Tadi saya ada di persimpangan, dan sekarang saya ada di Holborn Station. Ini Holborn Station. Jika kita bisa melihat stasiun itu secara terpadu langsung bernyatu dengan wajah kota, menyatu dengan rangkaian bangunan di tengah kota. Dia tidak dalam bentuk yang terpisah. Tadi sudah bisa dilihat nanti juga beberapa kamera shoot yang diambil oleh Mas Tito. Di situ kelihatan Metro Holborn ini betul-betul salah satu contoh bagaimana ketika underground station ada di tengah kota menyatu langsung, tidak ada perubahan karena dia menjadi bagian dari sistem perkotaan itu sendiri. Dan saya sampaikan tadi bahwa ini adalah stasiun yang sudah sangat tua dan juga keretanya pun undergroundnya sudah sangat tua. Kategorinya mungkin metronya itu generasi yang pertama, ya, sangat sederhana. Namun kalau dilihat dari sisi perencanaan kotanya, dari sisi urban design-nya, bagaimana integrasi urban design dengan transportasi massal dengan urban design perkotaan, ya, itu memang betul-betul advance sekali gitu ya. Sampai sekarang pun masih terasa ini sangat advance gitu. Hasil suatu pemikiran strategis dalam jangka panjang yang memungkinkan aktivitas manusia itu sangat lekat dengan sistem transportasi massalnya. Jaringan transportasi massal memberikan cerita yang sangat sesuai dan melekat dengan cerita tentang bagaimana urban fabric dari satu perkotaan di tengah kota di London. Kira-kira begitu. Mari kita coba perhatikan suasananya. Hari ini kita akan eksplor cerita ya satu lagi tentang bagaimana bangunan-bangunan strategi retrofit di London. Ya, di Inggris. Retrofit artinya kalau dalam kacamata green building kita berusaha untuk mempertahankan embodied carbon yang ada, melakukan berbagai cara termasuk salah satunya adaptive reuse. Ya. Dan bagaimana strategi adaptive reuse tetap memberikan value yang tinggi kepada bangunan-bangunan otentik yang lama. Ini ada salah satu sudut kota di Sheffield Street, ya, di mana kita bisa lihat ada Peacock Theatre. Nanti kita lihat ada Peacock Theatre. Theatre sejak abad 17 dia sudah mulai berdiri. Di retrofit ada strategi untuk melakukan infill, dan di sini ada beberapa bangunan modern yang di infill di area yang memang secara umum klasternya adalah klaster heritage yang amat kuat. Namun bagaimana infillnya itu bisa membuat keberadaan baik yang gedung tua maupun yang gedung baru itu sifatnya saling mengadakan coexistence, kontras coexistence, bukan gedung yang baru berusaha untuk membuat imitasi dari gedung yang lama, di mana itu banyak terjadi di Indonesia. Gedung yang baru dibuat imitasi gedung yang lama sehingga otentisitas gedung yang lama berkurang. Memang ini wilayah arsitektur ya pembicaraan ini. Namun menurut saya sangat penting ketika kita membicarakan strategi untuk meretrofit dalam rangka mempertahankan embodied carbon, melakukan strategi adaptive reuse akan meningkatkan value tinggi-tingginya dari suatu kawasan atau dari satu bangunan itu sendiri. Karena bangunan retrofit yang heritage atau dia bagian dari klaster yang heritage itu tentu akan memberi pertambahan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan retrofit biasa yang bukan di kawasan heritage. Dan strategi itu menurut saya yang sangat cerdas dilakukan di sini, dan juga dinamika infillnya saya perhatikan juga banyak sekali. Jadi arsitektur modern bisa muncul begitu saja. Andaikan kita akan punya kesempatan, mungkin juga kita pengen tahu raportnya masing-masing dari sisi green building seperti apa yang dengan bangunan retrofit ini. Nanti kita akan berusaha cari tahu dari UKGBC.
sekarang kita memasuki kompleks London School of Economics and Political Science di tempat yang sama berseberangan dengan Peacock Theatre tadi. Dan di sini didemonstrasikan juga sesuatu yang sangat menarik, bagaimana suasana kampus itu menjadi bagian integral dari suasana kota, tidak gated, tidak berpagar, ya, menyatu menjadi ruang-ruang bagian ruang-ruang kota. Gedung-gedung di sini terdiri dari gedung-gedung yang pugar, gedung-gedung tua yang dipugar, tapi juga gedung-gedung baru, gedung-gedung modern dengan strategi infill sedemikian rupa menjadi koexisten dengan gedung yang lama. Dan ruang terbukanya ruang publik biasa, orang secara permeable bisa masuk sini, tidak ada filter, tidak ada apapun. Jadi kegiatan mahasiswa menjadi bagian dari kegiatan perkotaan itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat langka ya, kalau di kita jarang sekali seperti itu. Rata-rata kampus kita bersikap menutup diri dengan berbagai alasan. Mari kita nikmati ini bagian-bagian yang menarik. Eli-elinya yang terbentuk, gang-gang yang terbentuk juga menjadi tempat suasana yang baik untuk mahasiswa berinteraksi. Amphitheater bisa kita lihat di eli-eli. Ini betul-betul kita sedang berada di kampus ini, di tengah-tengah kampus sebenarnya. Ya. Namun settingnya seperti bagian dari perkotaan itu sendiri. Ya, bahkan ini gedung yang sebelah ini adalah gedung yang hanya untuk member saja, tertutup. Tapi perletakannya sedemikian rupa sehingga warga kota bisa secara permeable menembus kampus-kampus ini dari LSE. Ini gedung yang luar biasa, ini sangat menarik sekali suasananya. Ruang-ruang antar bangunan itu sekaligus menjadi ruang-ruang interaksi bagi warga kampus dan juga mungkin warga kota. Sikap untuk menjaga fasilitas umum, untuk dijaga kebersihannya dan sebagainya sudah menjadi kultur di sini yang membuat itu menjadi hal yang terbiasa. Penggunaan sepeda dan sebagainya sangat menarik. Hari ini kita berada di satu fenomena TOD yang paling luar biasa di London, yaitu King Cross Main Station di sini dan Pancras Station. Dua tempat yang kemudian digabungkan. Jadi stasiunnya sendiri peninggalan dari era Victoria, sudah sejak tahun 1852, King Cross Station, Pancras tahun 1868. Keduanya disatukan. Ini area King Cross ini adalah menggabungkan antara Urban Railways yang melayani kota dan komuter lain. Jadi ini digabungkan di sini sudah satu main station yang sangat besar. Dan luar biasanya terjadi upaya infill menggunakan struktur yang sangat modern sekali, ya, mega dome, Sparrow Dome lebih tepatnya, Sparrow Dome dengan span 52 meter. Arsiteknya si John McAslan dan engineer-nya oleh Arup, dan berhasil menciptakan satu fenomena TOD di mana pergerakan manusia itu kemudian menjadi lebih leluasa. Ada dekonsentrasi dari traffic yang menyebabkan manusia lebih aman lagi, artinya people safety-nya, passenger safety-nya menjadi naik levelnya, tapi saat yang sama commercial development-nya jadi memungkinkan terjadi, dan ini memang commercial areanya luar biasa terjadi, begitu banyak manusia, dan area concourse-nya disebut ini King Cross Concourse disebutnya, King Cross Station Concourse, ini praktis menjadi public plaza tapi semi outdoor, ya, tertutup dengan sangat baik dan menjadi tempat yang sangat nyaman sekali untuk orang sekedar duduk-duduk saja sambil melihat-lihat, dan disinilah peluang komersialnya terjadi sehingga banyak sekali terjadi amenities komersial ada di sini, baik yang sifatnya island maupun yang sifatnya pertokoan yang disewakan, semua hidup, ya, semua brand-brand yang macam-macam ada di sini itu semua bisa muncul dan mendapatkan potensi pelanggannya luar biasa. Dan inilah kombinasi ketika TOD menggabungkan aspek heritage, urban infill,
meningkatkan keselamatan passenger menjadi salah satu tujuan transitnya, tapi sama memungkinkan pengembangan development komersialnya juga menjadi hidup, dan sehingga memungkinkan pengembangan yang cukup mahal ini menjadi sesuatu yang sangat visible. King Cross Station. Masih di seputaran King Cross, tepatnya di Pinecrest Square, kita bisa melihat ada satu inovasi dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka di daerah permajaan baru, bekas area industri, itu kita bisa lihat elemen yang sering terjadi adalah dengan biasanya elemen hijau yang biasanya kita wujudkan, ya, kita adakan. Ini dengan ketinggian kontur yang berbeda, sang perancang berhasil membuat satu elemen baru lagi, yaitu elemen badan air. Dan badan air ini dengan ketinggian yang berbeda-beda sengaja dibuat pada air terjun buatan, ya, cuma engineer. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di sini elemen inovasinya adalah tiba-tiba kita bisa mendengar suara air di mana-mana, sehingga air itu membentuk satu ambience yang sangat baik di ruang terbuka. Menurut saya ini adalah satu inovasi pengembangan ruang terbuka yang sangat baik. Menimbulkan suasana tiba-tiba kita seolah-olah berada di daerah pegunungan mana ada air, ya. Ini elemen air dilanjutkan dengan menambah lagi satu ambience namanya suara. King Cross luar biasa. Masih di seputaran King Cross, kita sekarang berada di area Cold Drops Yard. Ini adalah satu contoh yang sangat baik tentang yang kita sering sebut di appropriate site development. Itu adalah brownfield development, brownfield area, ya. Brownfield di mana area ini dulu adalah tempat industri dengan kontaminasi yang sangat luar biasa, karena ini adalah tempat penimbunan batu bara dan ikan yang langsung turun dari kanal, dari barge yang melewati kanal, dan itu turun dan semua ditimbun di sini, ya. Dan ini tempat pengolahan batu bara, sedemikian rupa dengan berbagai macam permasalahannya, termasuk pestnya dan semuanya, yang sehingga ini menjadi daerah yang sangat kontaminatif dan menjadi masalah sosial yang cukup besar juga bagi London, area King Cross ini. Dan kemudian di-refurbish secara perlahan, gradual, dan sekarang mungkin sudah pada kulminasinya menghasilkan suatu area yang betul-betul nyaman sekali untuk publik. Nanti kita bisa lihat ada beberapa area, taman-tamannya, semua di-refurbish, namun bangunannya dipertahankan, bangunan sedemikian rupa dipertahankan, sebagian dengan cara-cara infill, ya. Infillnya sifatnya referensial. Menurut pemahaman saya ini sifatnya referensial karena banyak pengulangan elemen-elemen konstruksi, ya, yang diulang lagi untuk kebutuhan yang baru, ya. Jadi mezanin, banyak sekali menjadi beberapa tempat yang kemudian diekspos lagi elemen-elemen industrialnya, termasuk talang-talangnya dan sebagainya, yang menjadi elemen estetik pada hari ini. Tapi di atasnya kemudian ada atap yang ada struktur yang begitu bebas, ya, seolah-olah menjadi satu kepala baru, ya, dari area ini. Jadi satu statement bahwa area ini sekarang sudah berubah. Area ini sekarang sudah redevelop, sudah diremajakan dengan sangat baik, menjadikan satu tempat baru, ya, place making, tempat yang baru yang memberi nilai tambah pada kota ini secara nyata. Nah, ini adalah contoh brownfield development yang sangat jarang terjadi di Indonesia, karena kota-kota Indonesia belum pernah mengalami era industri sebagaimana di London yang mengalami era revolusi industri. Berangkat dari sini, semua start dari sini. Dulu belum ada protokol proteksi environmental apapun, ya, sehingga bisa dibayangkan kontaminasinya luar biasa, kerusakan degradasi lingkungannya luar biasa sekali.
mungkin kalau kita malas berpikir akan cenderung ditinggalkan, ya, kawasan abandon, tapi ini tidak, bahkan bisa direfurbish, direstorasi menjadi suatu tempat baru. Sekali lagi King Cross memang tempat yang sangat memberikan dinamika pencerahan yang sangat banyak bagi kita. Nah, di sini banyak terjadi retrofitting, urban infill di area-area heritage dengan satu pendekatan yang sangat kontemporer. King Cross.